Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Kitab Mawas Diri, tempat kita belajar dari sejarah agar tak terjebak dalam kesalahan yang sama. Dalam episode kali ini, kita akan mengupas sebuah kisah yang jarang dibahas, namun menjadi titik balik dalam sejarah Jawa Tumapel sebelum Ken Arok, dinasti yang terlupakan. Bagaimana pergolakan yang terjadi sebelum Singasari berdiri? Mari kita telusuri bersama. Tumapel yang kelak menjadi pusat kekuasaan Singasari, awalnya hanyalah sebuah daerah bawahan di bawah kendali Kerajaan Kadiri. Wilayah ini dipimpin oleh seorang Akuwu, jabatan yang setara dengan Adipati, yang ditunjuk langsung oleh Raja Kadiri untuk mengelola daerah tersebut. Letaknya yang strategis di dataran tinggi menjadikannya daerah penting dalam jalur perdagangan antara pedalaman Jawa dan pesisir utara. Meskipun berada di bawah kekuasaan Kadiri, Tumapel memiliki ciri khas tersendiri dalam struktur sosial dan politiknya yang kemudian menjadi benih pemberontakan di masa depan. Pada masa itu, Kadiri berada dalam puncak kejayaannya sebagai kerajaan yang menguasai sebagian besar Jawa. Namun di balik kemegahannya, ada ketidakpuasan yang mengendap di berbagai daerah, termasuk Tumapel. Di daerah ini, pengaruh para Brahmana masih kuat, sementara di Kadiri, raja lebih condong mendukung kaum kesatria dan pedagang. Perbedaan ini memicu ketegangan yang semakin lama semakin membesar. Akuwu yang berkuasa di Tumapel saat itu adalah Tunggul Ametung, seorang pejabat yang setia kepada Raja Kadiri. Ia menjalankan pemerintahan dengan keras dan menekan pihak-pihak yang dianggap berpotensi memberontak. Namun, kepemimpinannya tidak sepenuhnya diterima oleh rakyat Tumapel, terutama oleh para Brahmana dan golongan yang merasa diabaikan oleh Kadiri. Kondisi ini menjadi semakin rumit ketika seorang pemuda bernama Ken Arok muncul di tengah-tengah mereka. Ken Arok bukanlah orang biasa. Ia berasal dari latar belakang yang misterius, konon anak seorang wanita desa yang menyerahkannya kepada seorang petapa karena pertanda dari para dewa. Dalam pengembaraannya, Ken Arok tumbuh menjadi pemuda cerdik, pemberani, dan memiliki ambisi besar. Ia banyak belajar dari kehidupan di jalanan, bertemu dengan para pendekar, dan bahkan menjadi bagian dari kelompok-kelompok yang hidup di luar hukum. Dari mereka, ia belajar seni bertarung, strategi, dan memahami seluk-beluk politik kekuasaan. Kehadiran Ken Arok di Tumapel membawa angin perubahan. Ia berhasil mendapatkan kepercayaan dari para Brahmana yang tidak puas dengan pemerintahan Tunggul Ametung. Dengan kecerdikannya, ia mendekati para pejabat dan pemuka masyarakat, membangun jaringan, dan mencari celah untuk merebut kekuasaan. Namun langkah paling berani yang ia ambil adalah mendekati Ken Dedes, istri Tunggul Ametung. Ken Dedes bukan hanya perempuan biasa. Ia disebut-sebut memiliki kecantikan luar biasa dan diyakini membawa wahyu kerajaan. Dalam kepercayaan saat itu, perempuan dengan tanda-tanda tertentu pada tubuhnya dipercaya akan melahirkan raja besar. Ken Arok yang ambisius melihat ini sebagai pertanda bahwa takdirnya adalah menjadi penguasa. Ia pun mulai menyusun rencana untuk merebut Tumapel, menggulingkan Tunggul Ametung, dan meneguhkan kekuasaannya. Kisah Tumapel tidak bisa dilepaskan dari ambisi Ken Arok yang kelak akan mengubah sejarah Jawa. Dari sebuah daerah kecil yang berada di bawah kekuasaan Kadiri, Tumapel menjadi titik awal dari lahirnya kerajaan besar yang akan mengguncang tatanan politik Jawa. Perjalanan Ken Arok baru saja dimulai, dan dengan caranya sendiri, ia akan menuliskan namanya dalam sejarah. Sebelum era Ken Arok, Tumapel berada di bawah kepemimpinan Akuwu Tunggul Ametung. Ia adalah seorang pejabat yang setia kepada kerajaan Kadiri dan ditunjuk langsung oleh Raja Kertajaya. Sebagai seorang Akuwu, kekuasaannya tidak sebesar seorang raja, tetapi ia memiliki pengaruh besar di wilayahnya. Tunggul Ametung dikenal sebagai pemimpin yang keras dan tegas, tetapi keberadaannya tidak cukup kuat untuk membendung gejolak yang mulai muncul dari kalangan Brahmana dan Ksatria di Tumapel. Pada masa itu,
hubungan antara Raja Kertajaya dan kaum Brahmana semakin memburuk. Sang raja menuntut agar para Brahmana tunduk sepenuhnya pada kekuasaannya, bahkan meminta mereka untuk menyembahnya sebagai dewa. Tuntutan ini tentu saja ditolak oleh para Brahmana yang meyakini bahwa seorang raja tetaplah manusia biasa dan tidak boleh menempatkan dirinya setara dengan para dewa. Penolakan ini membuat Raja Kertajaya mengambil tindakan keras, menekan dan menyingkirkan para Brahmana yang menentangnya. Ketegangan ini merembet hingga ke wilayah-wilayah bawahan Kadiri, termasuk Tumapel. Para Brahmana yang merasa terancam mulai mencari perlindungan dan dukungan di daerah-daerah yang lebih terbuka terhadap mereka. Tumapel, meskipun berada di bawah kekuasaan Kadiri, memiliki kondisi sosial yang memungkinkan perlawanan tumbuh. Selain kaum Brahmana yang merasa ditekan, para ksatria juga mulai gelisah dengan kekuasaan Raja Kertajaya yang semakin otoriter. Di tengah situasi ini, Ken Arok mulai memainkan perannya. Ia telah menjalin hubungan dengan banyak pihak di Tumapel, termasuk para Brahmana yang membutuhkan perlindungan. Dengan kecerdasannya, Ken Arok berhasil meyakinkan mereka bahwa perubahan harus segera dilakukan. Ia juga mendekati para prajurit dan tokoh-tokoh berpengaruh yang tidak puas dengan pemerintahan Tunggul Ametung. Namun, langkah paling berani yang diambil Ken Arok adalah mendekati Ken Dedes, istri Tunggul Ametung. Ken Dedes bukan hanya seorang wanita biasa. Ia berasal dari keluarga Brahmana, seorang perempuan yang memiliki kecantikan luar biasa dan diyakini membawa wahyu kerajaan. Dalam kepercayaan masyarakat saat itu, seorang wanita dengan tanda-tanda tertentu pada tubuhnya diyakini akan melahirkan raja besar. Ken Arok yang ambisius melihat ini sebagai pertanda bahwa takdirnya adalah menjadi penguasa. Ken Arok tidak hanya tertarik pada kecantikan Ken Dedes, tetapi juga pada kemungkinan menjadikannya jalan menuju kekuasaan. Ia mulai mencari cara untuk menyingkirkan Tunggul Ametung. Dengan segala siasat dan intriknya, ia akhirnya berhasil mendapatkan dukungan untuk melakukan kudeta terhadap pemimpin Tumapel itu. Dalam perjalanan sejarah, pembunuhan Tunggul Ametung menjadi salah satu peristiwa penting yang mengubah jalannya kekuasaan di Jawa. Ken Arok, dengan segala kecerdikan dan keberaniannya, berhasil merebut posisi sebagai penguasa baru Tumapel. Peristiwa ini bukan hanya mengguncang Tumapel, tetapi juga menjadi awal dari keruntuhan Kadiri dan kelahiran Singasari. Dengan tewasnya Tunggul Ametung, Ken Arok membuka jalan bagi dirinya untuk mendirikan kerajaan yang kelak akan menjadi salah satu kekuatan terbesar di Nusantara. Namun ambisinya belum berakhir. Ia masih harus menghadapi tantangan yang lebih besar, termasuk bagaimana mempertahankan kekuasaannya dan menghadapi Raja Kertajaya yang pasti tidak akan tinggal diam. Struktur sosial di Tumapel pada masa itu tidak jauh berbeda dari wilayah lain di Jawa. Kaum Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra hidup dalam tatanan yang telah berjalan sejak zaman Mataram kuno. Namun, di Tumapel, peran Brahmana cukup signifikan karena mereka memiliki hubungan erat dengan komunitas pertapaan yang tersebar di daerah pegunungan. Para Brahmana ini seringkali berperan dalam legitimasi kekuasaan seorang pemimpin, dan mereka memiliki pengaruh dalam berbagai keputusan politik, termasuk dalam ketidakpuasan mereka terhadap Raja Kertajaya dari Kadiri. Dalam sistem sosial yang ada, kaum Brahmana bertindak sebagai penjaga ajaran agama dan kebijaksanaan, sedangkan Ksatria menjadi golongan yang berkuasa dan mengendalikan militer. Waisya berperan sebagai pedagang dan pengusaha, sementara Sudra merupakan lapisan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian dan jasa. Meskipun begitu, dalam praktiknya, batas antara tiap golongan tidak selalu kaku, terutama ketika muncul tokoh-tokoh seperti Ken Arok yang berasal dari latar belakang misterius namun mampu naik ke jenjang kekuasaan. Ketegangan antara Raja Kertajaya dan kaum Brahmana di Kadiri semakin memperburuk keadaan. Sang raja yang merasa kekuasaannya mutlak menuntut agar para Brahmana tunduk sepenuhnya padanya, bahkan sampai meminta mereka menyembahnya sebagai dewa.
Hal ini sangat bertentangan dengan ajaran mereka yang meyakini bahwa seorang raja harus tetap menjalankan dharma dan tidak boleh melampaui batas kewenangannya. Para Brahmana yang merasa ditekan akhirnya mencari perlindungan ke berbagai wilayah, salah satunya Tumapel. Di daerah ini mereka menemukan pemimpin yang lebih bersedia memberikan ruang bagi mereka. Meskipun Tumapel masih berada di bawah kekuasaan Kadiri, keberadaan mereka di Tumapel membuat wilayah ini semakin memiliki identitas sendiri yang berbeda dari Kadiri. Ketika Ken Arok mulai muncul sebagai tokoh yang diperhitungkan, para Brahmana melihatnya sebagai harapan baru. Ia tidak hanya memiliki keberanian dan kecerdikan, tetapi juga ambisi besar untuk menggulingkan kekuasaan yang ada. Ken Arok memahami bahwa dukungan Brahmana akan sangat membantunya dalam meraih legitimasi kekuasaan. Maka, ia mulai membangun hubungan dengan mereka, mendengarkan keluhan mereka tentang Kertajaya, dan menunjukkan dirinya sebagai pemimpin alternatif yang lebih berpihak pada mereka. Di sisi lain, kaum ksatria di Tumapel juga mulai melihat adanya peluang perubahan. Banyak dari mereka tidak puas dengan cara Raja Kertajaya memerintah Kadiri, terutama dengan sikapnya yang lebih menekan kelompok militer dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi. Mereka melihat bahwa Ken Arok bisa menjadi alat untuk membebaskan Tumapel dari kekuasaan Kadiri dan pada saat yang sama memperkuat posisi mereka dalam struktur kekuasaan baru. Dengan dukungan dari dua golongan kuat, yaitu Brahmana dan Ksatria, Ken Arok semakin percaya diri untuk melancarkan langkah berikutnya. Ia menyadari bahwa untuk merebut Tumapel sepenuhnya, ia harus menyingkirkan penguasa yang ada, yaitu Tunggul Ametung. Namun ia tidak bisa melakukannya secara terbuka. Ia harus menyusun strategi, menyusup ke dalam lingkaran kekuasaan, dan menunggu saat yang tepat untuk merebut kendali atas Tumapel. Situasi di Tumapel terus berkembang, dan ketegangan semakin memuncak. Para Brahmana menginginkan perlindungan, para ksatria menginginkan kebebasan dari Kadiri, dan Ken Arok melihat kesempatan untuk mengambil alih semuanya. Di tengah pusaran konflik ini, sebuah revolusi kecil tengah bersiap untuk meletus, yang akan mengubah nasib Tumapel dan mengantarkan Ken Arok pada langkah awal menuju tahta yang lebih besar. Kehidupan ekonomi di Tumapel berkembang melalui pertanian dan perdagangan. Letaknya yang berada di kaki Gunung Arjuna memberikan tanah yang subur untuk pertanian, terutama padi dan hasil bumi lainnya. Sistem irigasi yang telah dikenal sejak masa Mataram kuno tetap digunakan untuk memastikan sawah-sawah tetap produktif sepanjang tahun. Selain padi, hasil bumi seperti palawija, rempah-rempah, dan buah-buahan juga menjadi komoditas utama yang dihasilkan oleh masyarakat Tumapel. Selain sebagai daerah agraris, Tumapel juga memiliki peran penting dalam jalur perdagangan antara pedalaman dan pesisir. Letaknya yang strategis menjadikannya sebagai titik persinggahan para pedagang yang membawa berbagai barang dari wilayah pesisir utara Jawa maupun dari daerah pedalaman seperti Malang dan sekitarnya. Barang-barang seperti kain tenun, garam, dan logam mulia dari pesisir dipertukarkan dengan hasil pertanian, serta kayu dari pedalaman. Interaksi dengan para pedagang dari berbagai wilayah membuat Tumapel menjadi pusat pertukaran budaya dan teknologi. Para pedagang dari pesisir membawa pengaruh budaya maritim, sementara dari pedalaman hadir pengaruh pertanian dan kepercayaan-kepercayaan lokal. Keberagaman ini memperkaya kehidupan sosial masyarakat Tumapel, menciptakan lingkungan yang lebih terbuka terhadap ide-ide baru. Hal ini kelak menjadi salah satu faktor yang mempercepat perkembangan Tumapel menjadi pusat kekuasaan yang lebih besar. Perdagangan tidak hanya terbatas pada transaksi barang, tetapi juga jasa. Banyak pengrajin yang berkembang di Tumapel, mulai dari pembuat gerabah penenun, hingga pandai besi yang menghasilkan berbagai alat pertanian serta senjata. Keberadaan pengrajin ini menunjukkan bahwa ekonomi Tumapel cukup kuat dan memiliki potensi besar untuk berkembang lebih jauh jika dikelola dengan baik. Namun, di balik kemajuan ekonomi, tetap ada ketimpangan sosial. Kaum elit, termasuk pejabat,
Kadiri yang ditempatkan di Tumapel memperoleh keuntungan terbesar dari hasil perdagangan dan pertanian. Sementara itu, para petani dan pekerja biasa harus menghadapi beban pajak yang berat untuk menopang administrasi kerajaan. Ketimpangan ini menimbulkan rasa tidak puas di kalangan rakyat kecil, yang kelak menjadi faktor pendorong bagi Ken Arok dalam melakukan pemberontakan. Selain itu, keamanan jalur perdagangan juga menjadi perhatian utama. Para saudagar yang melintasi Tumapel sering menghadapi ancaman dari perampok yang berkeliaran di jalur-jalur strategis. Meskipun ada pasukan yang ditugaskan untuk menjaga keamanan, mereka lebih sering berpihak kepada para pejabat daripada melindungi rakyat biasa. Hal ini menyebabkan banyak pedagang mencari perlindungan dari kelompok-kelompok yang lebih berani, termasuk kelompok-kelompok yang dipimpin oleh sosok seperti Ken Arok, yang mulai dikenal sebagai pemimpin yang kuat dan cerdik. Di tengah kondisi ekonomi yang terus berkembang, Tumapel mulai menunjukkan potensinya sebagai wilayah yang mandiri. Keberadaannya tidak lagi sekadar sebagai daerah bawahan Kadiri, tetapi sebagai pusat yang memiliki kekuatan ekonomi dan sosial tersendiri. Dengan semakin memburuknya hubungan antara Kadiri dan Tumapel, perubahan besar sudah tampak di depan mata. Ken Arok yang mengamati segala dinamika ini hanya menunggu waktu untuk mengambil alih kekuasaan dan membawa Tumapel ke arah yang baru. Ketegangan antara Raja Kertajaya dan kaum Brahmana semakin memanas ketika sang raja mulai menuntut penghormatan layaknya seorang dewa. Ia mewajibkan para Brahmana di seluruh wilayah Kadiri untuk mengakui kebesaran dan keilahiannya, sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran mereka. Para Brahmana yang menolak tunduk pun menghadapi tekanan dan ancaman dari pihak kerajaan, menyebabkan banyak di antara mereka mencari perlindungan di daerah lain, termasuk di Tumapel. Aku Tunggul, Ametung sebagai penguasa Tumapel, berada dalam posisi yang sulit. Di satu sisi, ia harus tetap menunjukkan kesetiaannya kepada Raja Kertajaya. Tetapi di sisi lain, ia juga memahami bahwa para Brahmana memiliki pengaruh besar di wilayahnya. Hubungan antara penguasa lokal dan kaum Brahmana bukan sekadar hubungan keagamaan tetapi juga politik. Para Brahmana sering menjadi penasihat para pemimpin dan keputusan mereka dapat memengaruhi legitimasi seorang penguasa. Kedatangan para Brahmana yang mengungsi ke Tumapel membawa dampak yang tidak terduga. Mereka tidak hanya membawa ajaran keagamaan, tetapi juga gagasan tentang perlawanan terhadap Raja Kertajaya. Mereka mulai membentuk jaringan dengan kaum ksatria dan tokoh-tokoh berpengaruh di Tumapel yang juga merasa tidak puas dengan pemerintahan Kadiri. Ketidakpuasan ini tidak hanya berasal dari kaum Brahmana, tetapi juga dari para petani dan pedagang yang merasa terbebani oleh pajak yang tinggi. Di tengah situasi ini, Ken Arok mulai melihat peluang. Sebagai seorang yang cerdas dan ambisius, ia memahami bahwa kekuasaan di Tumapel dapat berubah sewaktu-waktu jika ada tokoh yang berani mengambil langkah besar. Ken Arok sudah dikenal sebagai sosok yang memiliki kemampuan bertarung dan kepemimpinan yang kuat. Ia juga memiliki hubungan baik dengan berbagai kelompok, mulai dari prajurit hingga pedagang, yang membuatnya semakin diperhitungkan. Sementara itu, Tunggul Ametung berusaha menjaga keseimbangan kekuasaan, tetapi posisinya semakin terjepit. Ia sadar bahwa Tumapel sedang berubah, tetapi ia tidak memiliki kebijakan yang cukup kuat untuk meredam ketegangan. Ia masih berusaha mempertahankan loyalitasnya kepada Kadiri, tetapi di saat yang sama, ia mulai kehilangan dukungan dari masyarakatnya sendiri. Pergerakan kaum Brahmana di Tumapel akhirnya mencapai titik di mana perlawanan terhadap Kadiri menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan. Para Brahmana yang merasa teraniaya mulai mendorong gagasan bahwa hanya dengan menggulingkan Raja Kertajaya, mereka bisa mendapatkan kembali kedudukan dan kebebasan mereka. Mereka membutuhkan pemimpin baru, seseorang yang berani melawan kekuasaan Kadiri dan membawa perubahan. Ken Arok yang selama ini mengamati perkembangan situasi akhirnya menyadari bahwa waktunya telah tiba. Dengan semakin melemahnya posisi Tunggul Ametung dan meningkatnya ketidakpuasan rakyat, ia mulai menyusun langkah-langkah
untuk merebut kekuasaan. Perjalanan menuju revolusi Tumapel pun semakin dekat, dan dalam waktu yang tidak lama lagi, sejarah baru akan terukir di tanah Jawa. Ketidakstabilan yang melanda Tumapel tidak hanya disebabkan oleh ketegangan antara Raja Kertajaya dan kaum Brahmana, tetapi juga oleh rivalitas di antara para ksatria dan pejabat lokal. Beberapa pejabat merasa bahwa Tunggul Ametung tidak cukup kuat untuk memimpin Tumapel, sementara sebagian lain menganggapnya terlalu bergantung pada kekuasaan Kadiri. Ketidakpuasan ini menciptakan celah bagi munculnya tokoh baru yang mampu mengambil alih kekuasaan, terutama jika ia mendapat dukungan dari kelompok yang merasa tersisih dalam sistem pemerintahan saat itu. Di tengah situasi ini, Ken Arok mulai semakin dikenal di lingkungan Tumapel. Meskipun berasal dari latar belakang yang rendah, ia memiliki kecerdasan, keberanian, dan kemampuan bertarung yang luar biasa. Lebih dari itu, Ken Arok memiliki keahlian dalam membangun jaringan dengan berbagai kelompok, dari prajurit hingga pedagang. Ia mampu membaca situasi dengan tajam dan memahami bahwa Tumapel membutuhkan pemimpin baru yang lebih berani dan visioner. Salah satu kelemahan Tunggul Ametung adalah ketidakmampuannya dalam merangkul semua elemen yang ada di Tumapel. Ia lebih memilih untuk tetap setia kepada Kadiri. Meskipun situasi di wilayahnya semakin tidak stabil, para ksatria yang merasa tidak diakomodasi mulai melihat bahwa mereka membutuhkan pemimpin yang bisa membawa perubahan. Kaum Brahmana yang mengungsi ke Tumapel juga membutuhkan perlindungan, sementara para pedagang dan petani ingin kebijakan yang lebih berpihak kepada mereka. Ken Arok melihat peluang ini dan mulai mendekati kelompok-kelompok yang kecewa terhadap kepemimpinan Tunggul Ametung. Ia membangun hubungan dengan para prajurit yang tidak puas dan membentuk aliansi dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Tumapel. Dengan caranya yang karismatik, ia berhasil menarik simpati banyak pihak. Namun mengambil alih kekuasaan bukan perkara mudah. Tunggul Ametung masih memiliki pengaruh sebagai pejabat resmi yang ditunjuk oleh Kadiri. Ia juga memiliki pasukan yang setia kepadanya. Tetapi semakin hari pengaruhnya melemah karena ia gagal mengatasi ketegangan yang terus meningkat. Para pendukungnya mulai meragukan kemampuannya dalam mempertahankan stabilitas Tumapel. Ken Arok menyadari bahwa ia membutuhkan strategi yang cermat untuk merebut kekuasaan. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga siasat politik. Ia mulai menyusun rencana untuk menyingkirkan Tunggul Ametung dengan cara yang tidak hanya menjadikannya sebagai pemimpin baru, tetapi juga mendapatkan legitimasi dari kelompok-kelompok berpengaruh. Situasi di Tumapel pun semakin panas. Ketegangan di antara kelompok-kelompok yang bersaing semakin terasa. Semua orang menunggu perubahan, tetapi tidak ada yang tahu pasti kapan dan bagaimana hal itu akan terjadi. Di tengah ketidakpastian ini, Ken Arok diam-diam menyusun langkah-langkahnya. Dengan dukungan yang semakin kuat dari berbagai pihak, ia semakin dekat dengan momen di mana sejarah Tumapel akan berubah selamanya. Kehadiran para Brahmana di Tumapel menjadi salah satu faktor utama yang mempercepat perubahan besar dalam sejarah wilayah ini. Tekanan dari Raja Kertajaya membuat mereka mencari perlindungan di tempat yang lebih aman, dan Tumapel menjadi pilihan yang strategis. Mereka tidak hanya datang untuk berlindung, tetapi juga membawa pengaruh besar dalam politik lokal. Para Brahmana ini membutuhkan seorang pemimpin baru yang bisa melindungi mereka dari ancaman Kadiri. Tunggul Ametung, sebagai Akuwu Tumapel, tidak mampu memberikan jaminan keamanan yang mereka harapkan. Kesetiaannya kepada Kadiri membuatnya berada dalam posisi sulit, sementara situasi di wilayahnya semakin tidak stabil. Ken Arok yang sudah membangun jaringan dengan berbagai kelompok di Tumapel melihat kesempatan ini. Ia tidak hanya mendekati para prajurit dan pejabat yang kecewa dengan kepemimpinan Tunggul Ametung, tetapi juga berusaha mendapatkan restu dari para Brahmana. Ia menyadari bahwa dukungan spiritual dan legitimasi dari kelompok ini sangat penting untuk mengukuhkan posisinya. Dengan kecerdikannya, Ken Arok berhasil meyakinkan para Brahmana bahwa dirinya adalah sosok yang tepat untuk memimpin perubahan.
Ia menawarkan perlindungan dan menjanjikan kebebasan dari tekanan Kadiri. Para Brahmana yang melihat harapan dalam dirinya pun mulai mendukung pergerakannya. Dukungan dari kaum Brahmana memberi Ken Arok kepercayaan diri lebih besar untuk melangkah ke tahap berikutnya, menyingkirkan Tunggul Ametung dan merebut kekuasaan di Tumapel. Sebelum Ken Arok berhasil merebut Tumapel, wilayah ini sudah berada dalam kondisi yang tidak stabil. Kebijakan Raja Kertajaya yang semakin otoriter membuat banyak pihak merasa tertekan, terutama kaum Brahmana yang merasa hak-hak mereka diabaikan. Mereka yang sebelumnya setia kepada Kadiri mulai mencari perlindungan di wilayah-wilayah yang berpotensi melawan kekuasaan sang raja. Dan Tumapel menjadi salah satu tempat yang dipilih. Selain itu, ketegangan di antara para pejabat dan ksatria lokal juga semakin meningkat. Banyak di antara mereka yang tidak puas dengan kepemimpinan Tunggul Ametung, tetapi belum memiliki sosok kuat yang bisa menjadi pemimpin baru. Ken Arok melihat peluang besar dalam situasi ini dan mulai membangun jaringan dukungan di antara mereka yang ingin perubahan. Kehadiran Ken Arok di tengah kondisi yang penuh gejolak ini menjadi pemicu utama perubahan besar di Tumapel. Ia tidak hanya mendapat dukungan dari para ksatria yang kecewa, tetapi juga dari Brahmana yang menginginkan pemimpin baru yang bisa melindungi mereka dari tekanan Kadiri. Dengan memanfaatkan ketidakpuasan yang sudah ada, ia perlahan-lahan mengukuhkan posisinya hingga tiba saat yang tepat untuk merebut kekuasaan. Dengan demikian, sejarah Tumapel sebelum era Ken Arok bukan sekadar latar belakang yang tak berarti, melainkan sebuah fase penting yang menentukan arah lahirnya Kerajaan Singasari. Semua ketegangan dan konflik yang terjadi menjadi fondasi bagi perubahan besar yang akan mengubah peta kekuasaan di Jawa. Demikian kisah Tumapel sebelum Ken Arok, sebuah dinasti yang mungkin jarang disebut, tetapi memiliki peran penting dalam sejarah Jawa. Perjalanan ini mengajarkan kita bahwa perubahan besar tidak pernah terjadi begitu saja, melainkan melalui pergolakan panjang yang membentuk fondasi masa depan. Terima kasih telah menyimak Kitab Mawas Diri. Jangan lupa untuk terus menggali sejarah, karena di sanalah kita menemukan kebijaksanaan. Sampai jumpa di episode berikutnya.